Hai semuanya, kemarin kita sudah membuat tentang market overview dan melihat keseluruhan tentang pergerakan market. Dan per tanggal 24 Juli ini, market mengalami koreksi. Dan ini adalah sesuatu yang sangat wajar untuk bisa market nanti lebih tinggi lagi sampai akhir tahun yang akan datang. Atau mungkin awal tahun 2026 market akan pump terus teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita akan kembali membuat video analisa teknikal tepatnya. Dan saya akan menggunakan time frame yang 1 hari untuk Anda yang pengen investing dan juga time frame 1 jam untuk trading teman-teman ya. Jadi Anda bisa menggunakan 2 time frame dan juga dari analisa ini sebagai input buat Anda mengambil keputusan untuk koin yang pengen Anda tradingkan atau Anda investasikan. Dan kali ini kita ada request datang dari Bapak Stephen Wanto, ya Stephen L. Wanto, ya mudah-mudahan saya nggak salah sebut ya. Bang, nanti Fundry analisa chart, hehehe ya. Oke, kita jadi akan melakukan analisa pada koin Fundry teman-teman ya. Ini Fundry sebenarnya dulu kayaknya pernah saya analisa ya, tapi saya udah lupa teman-teman ya, karena memang udah lama lah ya, dan juga saya tidak ikutin pergerakan koin ini. Jadi saya masih tidak begitu familiar sama koin Fundry ya. Jadi kita akan buatin analisa untuk koin Fundry, dan nanti semua analisa saya teman-teman yang langsung selesai dari analisa yang kita bikin di video ini akan langsung saya posting ke dalam grup Telegram ya. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung di dalam grup Telegram, saya himbau untuk masuk ke dalam grup Telegram kita, dan linknya ada di setiap video yang kita bikin. Nanti Anda bisa mendapatkan signal ini lebih cepat, karena kalau via video kan butuh di editing, di posting ya, sampai nanti muncul di YouTube ataupun di TikTok, dan Anda nontonnya kan sudah beberapa jam kemudian. Jadi sebenarnya signalnya sudah tidak begitu bagus lagi atau tidak begitu valid lagi. Tapi kalau Anda berada di dalam grup, begitu selesai saya analisa, saya akan langsung posting di dalam grup. Jadi signalnya fresh banget teman-teman. Oke? Jadi buat Anda yang belum bergabung, silakan feel free untuk bergabung di dalam grup Telegram kita. Nah, sebelum saya buat teman-teman untuk menonton atau melakukan analisa pada koin Fundry, saya mau mengajak Anda untuk menonton video yang satu ini. Silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja.
Oke semuanya, di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi ini ada koin Fundry dengan time frame 1 hari atau 1 day dan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga koin Fundry ini. Ya. Nah, koin Fundry ini sebenarnya secara market cap tidak begitu besar, teman-teman ya. Saya mungkin tunjukin sedikit dari koin market cap. Jadi market cap-nya hanya 69 juta dolar, volumenya 23 juta dolar. Jadi secara volume dibagi dengan market cap-nya sebenarnya secara trading dia lumayan ya, 32%. Tapi ya, market cap-nya tidak besar, volume juga tidak besar. Jadi buat Anda yang pengen beli koin ini untuk di-invest jangka panjang, market cap kecil itu perlu jadi perhatian ya, karena market cap yang kecil itu biasanya gampang untuk dimanipulatif atau kalau dalam istilah saham itu digoreng teman-teman ya. Kalau di sini ya di pump atau di dump ya. Jadi hati-hati buat Anda yang pengen beli koin dengan market cap yang masih kecil. Oke? Baik, saya nggak bahas tentang koin Fundry dari sisi review koinnya, nanti akan saya bikin mungkin di video-video berikutnya yang tentang review koin ya teman-teman ya, karena kita bakal ada yang terbaru yaitu tentang review koin. Jadi saya akan bahas tentang review, tentang koinnya, tapi kita abaikan analisa teknikalnya. Nah, untuk kali ini kita analisa teknikal dulu untuk koin Fundry-nya. Jadi buat Anda yang mungkin punya koin ini, atau mau beli koin ini untuk jangka panjang, artinya mungkin untuk beberapa bulan sampai nanti bisa TP pada saat dia naik, ini time frame 1 hari ini cocok buat Anda ya. Baik, kita lihat dulu pergerakannya teman-teman ya. Kita lihat dulu. Jadi Fundry ini sebelumnya mengalami penurunan ya. Nah, lihat. Ini maybe ini paling atas ya. Oh ya, ini analisa yang sebelumnya saya hapus dulu. Oke, jadi Fundry ini dari kemarin terus membuat penurunan dan ini dropnya cukup lumayan teman-teman ya. Kita bisa lihat ini dari tertingginya di sini ya, turun sampai ke bawah, paling bawah itu minus 94%. Kalau yang sekarang ini minus 90%, 91 lah, kurang lebih 90% lah ya. Jadi kurang lebih dia minus 90% dari harga tertingginya. Nah, artinya koin Fundry ini kalau misalkan dia naik, ya dia bisa naik sangat tinggi sekali ya. Berarti bisa sampai berapa ratus persen dari harga dia sekarang ya. Contohnya kita lihat ya. Seandainya kalau dia naik sampai all time high jadi harga sekarang, itu bisa mencetak kurang lebih 978% atau 9 kali lipat ya. Tapi ya, again teman-teman, saya udah sampaikan di beberapa video saya, kalau di cycle kali ini, nggak semua koin itu bisa kembali ke all time high-nya. Dan buat saya, Fundry kalau dilihat dari pergerakan seperti ini, sepertinya agak sulit. Bukan tidak mungkin, tapi agak sulit teman-teman ya. Karena apa? Karena dia ada beberapa barrier yang harus dilewati sama koin ini. Yang pertama udah jelas yang paling bawahnya ini nih. Nah, ini adalah barrier pertama yang harus dia lewati ya. Saya bikin garis saja dulu ya. Nanti kita lebih detail lagi. Ini barrier pertama, lalu barrier yang kedua atau penghalang yang kedua untuk dia bisa naik ke all time high di sini ya. Penghalang yang ketiga ada di sini teman-teman ya. Nah, jadi ini ada 3 penghalang, kalau dia tembus, maka possibility baru mencapai all time high. Nah, jadi kalau saya lihat dari pergerakan seperti ini, menurut saya pribadi ya, ini subjektif dari saya teman-teman ya. Jadi menurut saya pribadi, Fundry kemungkinan besar sulit untuk mencapai all time high-nya lagi. Ya, ya ini again, menurut saya pribadi. Ya, karena bariernya cukup susah kayaknya untuk ditembus ya. Mungkin bisa naik Fundry, mungkin bisa naik, tapi untuk barrier pertama di 0,18 saja, itu PR banget untuk bisa masuk ke situ ya. Dan kalau misal bisa ke sana, dari harga sekarang itu bisa mendapatkan keuntungan 400%, pas 20%, atau 4 kali lipat dari harga sekarang ya. Itu kalau bisa ke sana ya. Jadi buat Anda yang mungkin pernah kebeli di harga atas koin Fundry-nya, saat ini Anda boleh DCA, tapi kayaknya perlu modal yang besar supaya Anda tarik turun averaging down-nya ya. Jadi nanti Anda bisa mendapatkan harga rata-ratanya yang benar-benar di bawah sekali. Paling tidak Anda bisa BEP lah ya. Tapi kalau Anda belum pernah beli koin ini, ya ini good chance untuk Anda misalkan mencari keuntungan di koin Fundry untuk ya mungkin berapa ratus persen, 100-200% paling make sense menurut saya ya. Oke, ini koin Fundry dan kita akan lihat dari analisa terakhir sini aja ya. Dan seperti yang saya bilang tadi teman-teman, di sini ada barrier ya. Barrier pertama itu ada di sini. Saya besarin dulu ya, kita lihat secara lengkap. Ya, ini barrier pertamanya dan saya akan pakai ini aja supply area ya.
Sebentar saya buat dulu. Ya, ini kurang lebih di sekitaran sini, ya. Jadi ini adalah supply zone, area supply di mana seller itu nge-push ke bawah, ya, atau kalau main di future trade itu nge-short mereka, ya. Jadi mereka nge-short untuk dorong harga ke bawah. Dan sebenarnya sekarang Fundry itu sudah berhasil naik, tapi again, masuk area sini itu di-push lagi turun ke bawah, ya. Jadi saat ini sedang ada pushing untuk turun ke bawah, dan dia gagal untuk bisa masuk ke area, bahkan melewati area supply zone, ya. Oke, jadi untuk time frame yang daily, saat ini menurut saya, ya tapi again, sebentar, teman-teman, ada yang mau saya ini dulu ya. Jadi kalau teman-teman lihat pergerakannya, sebenarnya pergerakan coin Fundry sebenarnya sudah cukup bagus, ya. Kita bisa ambil parallel channel-nya ini, ambil dari terbawahnya ke sini, ya. Terus kita tarik ke atas sini. Nah, ini sebenarnya pergerakan naik, tapi tidak cukup tinggi ya, agak landai, dan ini time frame-nya besar, teman-teman ya. Time frame besar sekali. Ini 400%. Ya. Ingat, tadi saya udah tunjukin sekitar 400%. Jadi, landainya ini tidak begitu agresif, dan ya, sekarang sedang terjadi tren turun pada koin ini, ya. Ini udah berhasil shifting ya, by the way ya. Jadi, market itu kan bergerak di sini, lalu kemudian akhirnya tembus kan. Akhirnya tembus, kita bisa ambil paling tinggi di sini aja, terus paling rendah di sini, dan kita berusaha, dan expect kita market ini berusaha untuk nge-break area supply zone ya. Tapi sekarang sedang membuat penurunan ya. Tapi ya again teman-teman, ini ada area supply zone yang begitu kuat, dan itu harus jadi concern Anda ketika Anda mau masuk ke dalam coin Fundry. Menurut saya pribadi, coin Fundry ini sebenarnya kalau Anda mau invest, saat ini sih mending Anda wait and see dulu teman-teman ya. Wait and see dulu. Kenapa? Karena kita perlu tahu setelah nanti ini drop ya, bisa nggak dia tidak melewati batas bawahnya. Nah, batas bawahnya ada di mana? Batas bawahnya ada di area sini. Ini adalah batas bawahnya, ya. Dan ini adalah batas area perlawanan yang cukup kuat di sekitaran sini, ya. Nah, jadi ini nih, dua area ini nih. Yang kurang lebih ini ada di, coba saya lihat dulu ya, ini ada di berapa? 0,02 ya, 0,0244 teman-teman, ya. 0,0244. Nah, ini adalah area yang tidak boleh dilewati oleh koin ini. Kalau misalkan dia middle, dan saya ambil right ya. Oke. Kalau misalkan dia mau bertahan dan bisa naik lagi, teman-teman ya. Jadi jangan sampai dia lewatin area itu. Kalau dia lewatin area itu not good, teman-teman ya. Lalu kemudian area yang terakhir lagi itu di 0,02-nya 3 kali ya. 0,02-nya 3 kali. Saya tulis dulu. Nah, ini adalah yang paling tidak boleh dilewati, ya. Kalau tadi lewat, ya ini jangan sampai lewat. Kalau ini masih lewat, berarti kemungkinan Fundry masih akan drop ke bawah, ya. Jadi dua hal ini yang mungkin teman-teman harus konsen ketika pengen beli koin Fundry, ya. Dan ini kita lihat ya, dia sedang menurun ke bawah, dan ini saya menggunakan indikator dari EMA atau Exponential Moving Average yang 21. Dan sekarang sedang menuju ke sini. Jadi saat ini kalau misalkan Anda mau masuk ke dalam koinnya, mending Anda wait and see dulu. Ya, wait and see dulu, kita lihat dulu apakah dia bisa tembus ini. Kalau dia tembus berarti ngejar ke area sekitar sini. Ya, kalau misalkan dia ada di area sekitar sini dan akhirnya dia rebound di situ teman-teman ya, itu mungkin boleh jadi tanda-tanda market bisa naik lagi. Ya, tapi again ya, kalau saya bilang, misal pun Anda mau invest pada koin ini, kayaknya jangan terlalu besar. Jangan budgetnya terlalu besar untuk masuk ke dalam coin Fundry. Anda boleh sisakan sekian persen, 5% mungkin ya, Anda masukin aja ke Fundry. Sisanya Anda bisa taruh di koin-koin lain yang punya kesempatan untuk bisa terbang lebih tinggi. Ya, contohnya seperti koin-koin besar, XRP dan sebagainya. Itu kan sekarang pergerakannya bagus ya. ETH juga bagus. Atau meme coin yang mungkin market cap-nya besar seperti Doge, ya, PP, ya. Terus kemudian yang kemarin saya sempat analisa ada Pengu, ya, itu juga cukup oke, teman-teman. Ya, itu mungkin bisa jadi alternatif di luar dari coin Fundry ini. Karena market cap yang tadi saya sebutin itu rata-rata di atas $1 billion. Ya, kalau ini nggak nyampe 100 juta dolar. Ya, jadi itu mesti teman-teman pertimbangkan. Oke, sorry, kegerak ya. Oke, ini dari sisi untuk investasi pada koinnya. Jadi wait and see dulu, jangan langsung masuk ke dalam marketnya. Ya, sekarang saya akan ajak Anda untuk melakukan
analisa pada time frame 1 jam, dan ini sekaligus akan menjadi signal trading buat Anda, dan Anda kalau sudah ada di dalam grup, ini akan segera saya posting ke dalam grup. Jadi begitu selesai analisa, selesai video kita take off, maka saya langsung share ke dalam grup teman-teman ya. Oke, kita masuk ke time frame 1 jam sekarang ya. Dan saya akan konsen di 1 jam ini teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. Jadi sebelumnya pergerakannya si Coin Foundry ini di time frame 1 jam itu sudah menunjukkan tren naik. Ya, kita bisa lihat dari pergerakan yang di sini ya. Higher high terjadi di sini, higher high lagi, terus kemudian higher low lagi dan higher high lagi lebih tinggi di sini bisa, higher low di sini, higher high lebih tinggi lagi dan akhirnya nge-break ya. Di sini berhasil nge-break. Lalu kemudian membuat lower high, lower low, terus kemudian sekarang ini sedang menuju lower low ya, sedang membuat lower low, dan dia nge-break di sini ya teman-teman ya. Jadi di break lagi di area sini, dan perubahan karakter terjadi di sini. Jadi change of karakternya terjadi pada Coin Foundry di time frame 1 jam. Jadi tren sekarang adalah tren turun teman-teman untuk Coin Foundry. Nah, kalau kita bicara trennya sudah cukup jelas, maka berarti ini cocok posisinya adalah posisi short teman-teman ya. Kenapa posisi short Pak? Karena ini sudah nge-break area dan lalu kemudian di sini sudah membentuk namanya lower low, lalu kemudian ada lower high di atas sini ya. Ini ada lower high, lalu kemudian ada lower low lagi di sini ya yang sedang terbentuk sekarang nih, dan kita nggak tahu ya apakah ini lower low yang terbaru yang benar-benar terbawah ya. Bisa jadi nanti geser lagi lebih bawah lagi teman-teman. Jadi ya ini adalah lower low yang sudah terbentuk dari tren penurunan yang sedang terjadi ya. Dan kita akan masuk pada posisi short berdasarkan dari market structure-nya ya. Tapi teman-teman kita perhatikan sebentar sebelum kita masuk benar-benar ke dalam short-nya ya. Jadi ini sebenarnya kita tidak bisa terlalu besar keuntungannya di time frame yang 1 jam ini teman-teman. Ingat karena kita ngelihat time frame daily-nya ini landai naik ya teman-teman ya, landai naik. Jadi sebenarnya jangka panjangnya itu dia kemungkinan besar naik. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam posisi short-nya, kita nggak bisa untung terlalu besar di posisi short ini ya. Dan bukan sekarang ya untuk kita masuk, karena sekarang lagi turun-turunnya, dia perlu koreksi lagi baru untuk bikin penurunan yang lebih bawah ya. Tapi ingat ya, saya reminder sekali teman-teman, posisi short ini untuk sekarang tidak begitu oke ya. Memang market menunjukkan posisi short, tapi tidak begitu oke untuk Anda take profitnya besar ya. Jadi take profitnya kecil-kecil aja untuk short position. Oke, kita akan lihat ya. Nah, kita udah dapat ini teman-teman ya. Jadi ini adalah area tingginya ya. Kayak saya bilangnya swing point atasnya atau swing point high-nya ya. Jadi ini kita bikin dulu swing point high-nya di sini ya. Ini juga bisa menjadi area supply untuk time frame 1 jam ya. Saya ganti dulu ke swing high time frame 1 jam teman-teman ya. Jadi ini swing high-nya, dan saya berasumsi sekarang ini adalah swing low-nya di sini ya. Kita assumption ini adalah swing low-nya. Mudah-mudahan sih tidak turun lagi, jadi ini menjadi swing low terbawah ya. Tapi kalau ternyata misalkan market masih turun lagi, berarti swing low time frame 1 jamnya kita harus geser ke bawah ya. Tapi ya kita asumsi dulu di sini dulu teman-teman ya. Jadi di sini adalah pergerakan harga swing low-nya yang ya katakanlah tidak turun lagi, mentoklah sampai sini misalkan ya. Oke, jadi kita bisa bikin di sini Fibonacci-nya, tapi sebentar, saya mau make sure dulu, benar-benar make sure dulu teman-teman ya. Ini dia masuk ke area, oke, ini ada area kuat ternyata ya. Di sini ada area kuat teman-teman ya. Sebentar, kita bikin dulu, ini ada area demand-nya area sampai sini. Oke, ini ada area demand, dan demand ini cukup lumayan, karena di sini dia membal terus ya. Kita lihat dia tembus, ternyata juga nggak tembus ya. Ini saya buka dulu, ini area demand-nya. Swing low-nya, ini kayak market bisa naik sih ya. Jadi, tapi betul teman-teman ya, kita tetap short position, cuman tidak di saat sekarang. Karena ini market akan naik dulu, baru kemudian turun ya. Sama seperti ini, jadi ada tangga naik dulu. Jadi possibility-nya kalau tren turun itu dia akan membentuk kenaikan dulu, baru turun ke bawah lagi. Nah, ini adalah possibility untuk tren turunnya. Nah, cuman kita tidak boleh masuk dulu untuk sekarang ini, karena market sedang turun-turunnya ya. Oke, kita geser dulu, kita lihat ya. Kita lihat sekali lagi, seandainya kalau misalkan ini market break, maka next-nya adalah area sini. Ini next area-nya itu teman-teman ya.
Bentar, saya besarin dulu. Kita bikin dulu deh ya area demand-nya ya. Jadi biar menggampangkan kita untuk mengambil potensial jarak yang akan terjadi pada time frame yang 1 jam ini ketika dia turun ya. Oke, nah ini kita udah dapat ya. Yang atasnya juga kayak mending saya bikin langsung supply zone-nya ya. Kita lihat supply zone-nya nggak begitu kuat ya, nggak begitu strong ya teman-teman ya. Ini 2 turun ya, saya bisa ambil kurang lebih di sini. Ini perlawanan terakhirnya ya. Dan dari sini rejection-nya, oke, ini rejection-nya di sini teman-teman ya. Tapi saya bisa ambil di sini juga bisa ya. Ya kurang lebih lah ya, kurang lebih area di mana area supply zone-nya itu untuk time frame 1 jam tuh ada di sekitar sini. Ya, ini kurang lebih ya. Oke, nah jadi ini ada area supply, terus bawahnya ada area demand ya. Dan ini akan jadi area pertarungan antara supply dengan demand ya. Kita akan lihat nanti siapa yang paling kuat. Tapi kalau berdasarkan market structure-nya, ini trennya menunjukkan tren turun. Dan juga di EMA21 juga di bawah. Lalu kemudian untuk ini simple moving average 365 juga tembus bawah ya. Jadi memang possibility untuk di dalam coin Foundry time frame 1 jam ini adalah short position teman-teman ya. Nah, saya akan gunakan Fibonacci sekarang dan kita akan lihat ya. Jadi daerah Fibonacci ini, nah kita akan lihat, andaikan yang sekarang terbawa, andaikan gitu ya. Maka saya akan buka ini ya, dan kita akan lihat teman-teman ya. Oke, kita akan lihat sekarang. Ini area kuatnya, strongnya di sini yang atas. Saya buat dulu ya, biar kita bisa tahu yang mana menjadi area stop loss kita, area TP kita di mana ya. Oke, ini udah dapat ya teman-teman. Saya ketik di sini ya. Ini adalah Foundry USDT, tapi yang perpetual atau yang future market ya. Jadi buat Anda yang mau beli coin Foundry di spot market, ini Anda abaikan ya, karena ini signalnya adalah signal short teman-teman ya. Lalu kemudian possibility-nya adalah short position ya. Tapi again, saya bilang ini tidak begitu kuat ya. Jadi saya asumsi hanya 60% probabilitasnya untuk coin short. Karena ingat time frame daily-nya itu dia masih menunjukin pergerakan naik walaupun ada area supply di atasnya yang tidak begitu yang begitu kuat di sini ya. Ini begitu kuat di sini. Oke. Jadi possibility-nya adalah short position. Lalu kita lihat ada entry area ya. Entry area ini teman-teman lihat ya. Ini sebentar, ini saya ada kurang nggak ya? Oke, saya lupa tulis ya. Di sini time frame 1 jamnya, TF 1 jam, ini tren turun ya. Oke, jadi possibility-nya saya geser, ini harusnya di bawah. Nah, di sini aja ya. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke area entry pertama. Seandainya market balik ke atas untuk masuk area posisi short ya. Jadi entry pertama teman-teman itu ada di sekitaran sini ya. Saya tulis langsung ya di sini ya. Entry pertama untuk marketnya itu ada di 0,0375 sampai dengan 0,03 berapa nih? 0,0392 ya. 392. Nah, ini adalah area entry pertama. Nah, untuk cara entry nanti saya kasih tahu teman-teman ya. Entry kedua ini ada di 0,0392 sampai dengan 408 ya, 0,0408. Ini adalah area entry kedua. Untuk area stop loss-nya kita bisa pakai TP dulu deh teman-teman ya. TP dulu ya, atau stop loss dulu deh, nggak apa-apa. Kita stop loss itu teman-teman bisa ambil yang ini ya. Ini batasnya soalnya ya. Ini berarti ada di 0,0426 ya. 0,0426 ya. Ini kita kasih dolar dulu angka depannya ya. Lalu untuk TP. Nah, untuk TP itu kita di berapa ya? Coba ya. Kita lihat ini kan area batasnya. Seandainya dia tembus, maka kemungkinan ngejar ke sini. Saya coba pakai Fibonacci dulu teman-teman ya. Fibonacci yang ini dulu saya pakai ya. Dari sini ke bawah sini, selalu seandainya saya entry di sini. Ini andai aja ya. Kita lihat. Oke, ini TP-nya bisa di area sini. Lalu kalau kita pakai risk and reward ratio, seandainya kita open di sini ya.
Ini posisi short, kita open di sebelah sini, dan kita stop loss di sebelah sini. Maka kita bisa ambil, bahkan 1,1 juga agak sulit di sini ya. Ini sepertinya teman-teman, possibility short ini tidak begitu besar ya. Dibandingkan dengan resikonya, ini sebenarnya jadi 1:1, bahkan bisa kurang dari 1:1 ya. Jadi kalau Anda mau trade pada Coin Foundry dengan posisi short, menurut saya sih jangan terlalu besar lah ya. Jadi di sini mungkin saya bisa kasih kasih gambaran dikit mengenai entry-nya ya. Jadi kalau misalkan modal, katakanlah misal modal Anda adalah contoh $1.000 ya. Lalu Anda pakai leverage ya 20x atau 20 kali ya. Ini contoh. Sebentar ya. Contoh modal $1.000 ya. Kalau modal Anda $100, Anda tinggal sesuaikan aja ya, atau modal $2.000 sesuaikan aja ya. Anda pakai leverage 20 kali, berarti nanti kalau Anda open OP ya, open capitalnya itu saran saya kayaknya maksimal di $200 aja ya. Artinya hanya 20% dari yang modal Anda, walaupun capital Anda sebenarnya naik karena leverage-nya kan sampai 20 kali. Jadi artinya sebenarnya secara capital itu Anda naik dari 1.000 menjadi 20.000 ya. Anda naik nih ke $20.000 ya. Tapi ya jangan terlalu besar dulu ya, karena menurut saya untuk yang trade kali ini antara resiko dengan keuntungan itu kurang begitu ya, kurang begitu seimbang ya. Jadi better Anda tidak terlalu besar di sini. Ya, Anda jangan ambil keuntungan terlalu tinggi karena saya bilang kan di time frame besarnya ini market cenderung bisa naik ya. Tapi kalau time frame 1 jam ya menunjukkan penurunan ya. Sekarang kalau kita SL-nya kita tidak taruh di sini, kita taruh dekat-dekat sini, ini agak bahaya juga masalahnya ya. Jadi better kita taruh di sebelah sini sehingga SL-nya itu menjadi gede teman-teman ya. Nah, untuk yang TP-nya ini tidak bisa terlalu gede. Mungkin hanya sampai di sini. Jadi sebenarnya risk and reward ratio-nya itu hanya di 0,84. Jadi kalau rugi-rugi 1, menang 0,84. Jadi nggak begitu besar. Dan sebenarnya tidak begitu juga ya. Jadi untuk Anda yang pengen trade di Coin Foundry, ya misalkan Anda tetap mau masuk di Coin Foundry, mau ngambil keuntungan, ya walaupun tidak 1:1, maka STP-nya Anda itu yang saya sarankan itu mungkin di area ini aja ya. Di area sekitar, saya tulis dulu, 0,0340 sampai dengan 0,0332. Nah, mungkin ini TP yang saya sarankan ya. TP yang TP1 deh, bahasa saya TP1 deh. Ya, seandainya market masih turun dan Anda bisa ambil TP2, maka TP2 itu bisa di range sebentar saya geser bawah ya. TP2-nya itu bisa di 0,0 kita bisa ambil di 320 sampai dengan 0,0305 ya. Tapi ya saya kurang begitu pede ya bisa TP2 teman-teman ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau bisa berarti Anda bisa profit lebih besar pada Coin Foundry. Artinya kalau misalkan Anda bisa TP di yang kedua di 305, ini udah 1:3 teman-teman. Ya better lah dibandingkan yang sebelumnya ya. Sebelumnya hanya 0,84 ya. Jadi ini adalah signal pada Coin Foundry time frame 1 jam teman-teman ya. Dan saya mungkin akan segera langsung posting aja di dalam grup ya. Jadi di sini sebentar saya geser dulu. Nanti aja deh habis ini close baru saya posting ke dalam grup teman-teman. Karena saya perlu screenshot dulu untuk ngambil analisa time frame 1 jamnya ya. Dan ini adalah signal buat Anda untuk trading di time frame 1 jam. Probabilitasnya tidak besar, 60% doang ya, atau mungkin di bawah 60 ya. Jadi kurang lebih sekitar segitulah ya. Jadi kalau Anda mau masuk ke Coin Foundry untuk posisi short, Anda harus waiting dulu sampai market masuk area ini. Oh ya, tadi saya lupa ya. Jadi kapan harus OP? Pada saat market nih balik ke atas, lalu ada pergerakan seperti ini teman-teman ya. Ingat ya, naik ke atas, lalu turun lagi, baru Anda OP. Dan turunnya harus di area OP sini ya. Kalau dia tidak masuk area OP situ, jangan lakukan open posisi pada short ya.
Jadi ingat ya, harus masuk ke dalam area, baru ini areanya, area 1, ya. Lalu ini area yang kedua. Ya, nah ini 2 area ya. Sekarang tinggal lihat aja, market nanti dia naik, terus dia turun di sini, Anda boleh OP. Atau naik ke atas sini, baru dia turun ke sini, Anda boleh OP. Ya, jadi OP-nya itu benar-benar tergantung nanti dari pergerakan dari marketnya. Intinya kalau posisi short, tunggu dia balik area dulu, dia rebound dulu untuk membuat lower high ya. Jadi bahasanya di sini bakal ada lower high yang terbaru terbentuk di atas sini. Baru ketika lower high-nya sudah terbentuk, kemudian market mulai turun, di situ Anda OP ya. Jadi cara OP-nya harus seperti itu. Di luar itu Anda tidak boleh OP ya. Jadi setup-nya khusus untuk seperti yang saya jelaskan ini. Oke? Dan kita masuk ke dalam kesimpulan sekarang teman-teman ya. Dan ini udah 25 menit, lama sekali ya udah kita rekam. Kesimpulannya adalah gini, untuk coin foundry yang pengen kalau misalnya Anda pengen investasi, menurut saya sih jangan terlalu besar ya. Jadi Anda boleh beli dengan 5% saja dari total capital Anda mungkin, atau di bawah itu ya Anda atur aja ya tentang money management Anda. Lalu kemudian kalau misalkan market dia berhasil pump, again, menurut saya tidak akan bisa mencapai ATH. Ini subjektif dari saya, tapi boleh jadi input buat Anda lah, ya. Jadi kalau Anda misalkan beli coin ini, jangan expect ini profitnya bisa 900% gitu ya. Ini masih agak sulit, ya. Paling ya 200%, 300% masih memungkinkan kalau ke situ, ya. Tapi kalau 900 kayaknya berat sekali buat Anda, ya. Dan kalau Anda pengen DCA sih, boleh-boleh aja, tapi ya PR-nya adalah kalau Anda udah terlalu tinggi kemarin belinya, maka Anda perlu budget yang lebih besar untuk bagian bawahnya sehingga averaging down-nya bisa lumayan, ya. Oke, ini untuk bagian investasi, dan saran saya jangan terlalu besar, karena banyak koin dengan market cap yang jauh lebih bagus daripada coin foundry. Jadi Anda bisa alokasikan buat yang lain, ya, daripada koin ini. Oke, lalu untuk time frame 1 jam, ini signalnya adalah short position, karena memang tren turunnya sedang terbentuk. Jadi ya kita ambil posisi short ngikutin dari pergerakan marketnya. Tapi teman-teman harus ingat ya, cara opennya seperti yang saya jelaskan tadi di waktu saya membuat analisa itu. Ya, intinya market harus membuat lower high dulu, terus kemudian ada rebound dari lower high-nya, baru Anda masuk ke dalam market. Tanpa itu Anda nggak boleh masuk ya teman-teman, karena itu rule-nya, itu aturannya begitu. Ya, oke, dan saya kira saya selesai untuk analisa coin foundry kita kali ini, sesuai dengan request dari Bapak, siapa tadi saya lupa lagi, Pak Steven ya, Pak Steven Wanto ya. Dan ini analisa buat Anda ya, buat request dari Anda. Mungkin teman-teman yang lain juga punya coin foundry ya, ini juga analisa buat Anda tentunya ya. Oke, dan saya selesai teman-teman. Terima kasih sudah ikutin video analisa kita. Dan ini untuk analisa yang 1 jam ini, signalnya saya akan segera posting di dalam grup Telegram. Jadi buat Anda yang misalkan sudah ada di dalam grup, Anda akan lebih cepatin dapatin signalnya dari saya, teman-teman. Ya, dan kita akan ketemu lagi di, sebelum itu, teman-teman, kalau misalkan ada punya koin lain yang pengen bantu analisa, silakan komen di bagian bawah video, nanti kita akan bantu Anda untuk melakukan analisa koin yang Anda inginkan. Dan saya pamit dulu, teman-teman, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, dan bye-bye.